Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الله تعالى أيضا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin, mata'anallahu fi tuli hayati. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari-hari kita, setiap langkah kita ada dalam pengawasan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kepada para dewan guru, para dewan asatid, guru saya, guru kita semua, Al-Ustaz Kiai Haji Ustaz Enceh Burhan, Kiai Haji Abi Halim, Kiai Haji Ahmad Baisuni, Kiai Haji Al-Habib Amri Azamatkan, beliau-beliau mudah-mudahan selalu ilmunya luas, ilmunya semakin bermanfaat. Allah angkatkan derajat setinggi-tingginya. Jadi baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kita mendoakan kebaikan orang lain, maka malaikat pun akan menjawab limisli dzalik. Begitupun engkau akan seperti orang itu. Kalau kita mendoakan keburukan, limisli dzalik, kau pun nanti akan seperti itu.
Jadi perbanyaklah doa-doa kebaikan. Kalau kita mendoakan kebaikan orang lain, insya Allah pasti itu kita sedang menabung, Allah akan perbaiki kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga teruntuk Ketua DKM beserta pengurus masjid yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka temanya sesuai tadi firman Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka Qarun ini menerangkan Qarun. Judulnya masih sebetulnya harus kita sampaikan tentang ulama akhirat dan ulama dunia. Ulama akhirat dan ulama ulama buruk. Kita tidak ngomongkan siapa-siapa, insya Allah ulama-ulama kita orang-orang terbaik semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kasih sampel Qarun, berarti Qarun itu ulama. Fa kharaja ala qaumi fi zinatih. Tema dan ayatnya ini nerangin Qarun. Kenapa disebut ulama? Sebelum menjadi orang kaya dia ulama. Ulama Bani Israel, anak bibi, anak mamang ya, anak pamannya baginda Rasul, ibnu ammi Musa. Dalam tafsir Sawi, anak pamannya Nabi Musa. Hafal kitab Taurat, berarti ulama. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, menguasai ilmu hukum tentang Taurat. Jadi orang Bani Israel selain bertanya hukum kepada Nabi Musa, selain bertanya hukum kepada Nabi Musa, suka bertanya kepada Qarun waktu fakir, waktu miskin. Karena ini keponakan Nabi Musa, 3 kali minta didoakan supaya kaya. Nabi itu kalau sekali angkat tangan ya pasti tembus. Hari itu juga dikabul. Kata Nabi Musa, udah kamu seperti itu aja, jadi ulama aja, bantu-bantu aku, kata Nabi Musa. Ada yang nanya hukum, kamu jawab. Jadi wahafadhuhu Taurat kulluhum fi qalbihi. Kitab Taurat sudah ada di luar kepalanya. Kamu gak bakalan kuat, pasti kamu kaya, paling kaya di negeri Mesir ini. Datang lagi. Akhirnya karena maksa. Nah ini kalau maksa minta kaya itu ngeri. Ke Gunung Kawi nanti ngeri itu. Kalau pengen kaya jangan maksa. Berdoa bagaimana Allah yang beri. Naudzubillah. Akhirnya diberikan kekayaan. Puncaknya itu Qarun tidak mau mengeluarkan zakat. Kita lanjut ayatnya. Wa qala alladzina yuriduna al-hayata dunya. Ketika Qarun itu memperlihatkan kekayaannya, ya, fi zinatih. Kalau sekarang apa? Bawa mobil Lamborghini. Kalau sekarang fi zinatih nih, yang mahal lah termasuk Roy Royce, saya susah ngomongnya itu ya. Pakai jamnya jam tangan Jacob Rolex. Pakai bajunya pokoknya yang nempel di badan itu ratusan juta. Itu fi zinatih. Pengen dilihat oleh orang lain. Kalau enggak pengen, ngapain dia pakai baju kayak gitu? Terus mamerin saldo ATM, vizinati ada itu di status teman. Tahu ATM udah lama gitu ya rekaman orang. Akhirnya dan itu pasti kejadian. Ya Allah pengen amat ya punya mobil Ferrari. Dan itu sama apa yang dikatakan hari ini oleh orang-orang Bani Israel sama. Ya laitalana mislama utiya Qarun sama. Ketika hari ini ada orang memamerkan mobil Ferrari, memamerkan harta, memamerkan jam tangan, gajinya sampai didaftarkan, orang satu dunia tahu. Coba saya jadi pemain bola, gitu ya. Coba saya seperti Cristiano Ronaldo. Pasti ya laitani. Zaman dulu ada. Coba saya pengen seperti Qarun. Sampai ada unta itu 70 ekor. Setiap masing-masing unta kurang lebih ada 300 kunci. 300 kali 70. Itu Bani Israel. Coba saya pengen kayak Qarun. Seneng amat ya. Kayak Sultan-Sultan Arab. Kira-kira kalau kita ngelihat Sultan Arab, jadi mainan itu mobil-mobil mewah. Betul gak? Ke mana? Keliling dunia. Mewah. Tidur di hotel ratusan juta. Di Burj Al Hifa di Dubai itu. Satu malam itu ada yang pernah ke sana
30 juta 24 jam. Astagfirullahaladzim. Itu sayang amat. Coba beli semen masjid ya. Buat beli semen masjid itu lumayan itu. Itu wanitanya kata dia disiapkan. Satu malam 24 jam. Terima beres katanya. Satu malam. Allahu Akbar. Orang pasti ngomong, pengen amat kayak gitu. Nah, lanjut terus. Inna ladu hadzin azim. Ini omongan siapa? Omongan Bani Israel yang miskin. Sesungguhnya memang Qarun mendapatkan bagian yang banyak. Wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman aman. Wa qala alladzina, dan ada yang berkata orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, awas. Wailakum, kamu ngomong gitu celaka. Kamu lihat Qarun, pengen seperti Qarun sampai 70 muatan onta, itu kunci-kunci gudangnya. Itu semuanya uang dinar, uang dirham, semuanya batangan-batangan emas. Celaka, khairun liman amana, sesungguhnya ganjaran pahala yang paling besar itu bagi orang yang beriman kepada Allah. Ini sebagai cambuk kepada kita. Ini sebagai tanbih, pepeling kepada kita ketika kita melihat ada orang yang bermewah-mewahan. Sekarang itu yang paling kaya siapa? Kata mata manusia, Elon Musk ya. Elon Musk. Bikin apa itu? Apollo atau apa? Waduh, coba saya kayak Elon Musk. Jangan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja dunia dihargai oleh Allah, jadi dunia itu karena tidak berharga. Awas. Karena itu alat, bukan tujuan. Tujuan kita akhirat. Kata baginda Rasul, andai saja dunia itu dihargai oleh Allah, maka itu dunia tidak ada sampai sebesar sayap nyamuk pun akan diberikan oleh orang kafir. Maksudnya apa? Karena ini dunia tidak berharga. Azzafaku, kata Sayyidina Ali, dunia itu seperti bangkai, maka itu silahkan monggo oleh orang-orang kafir dinikmati. Kekayaan umat yang beriman nanti di mana? Di Jannatun Naim, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan orang yang beriman apa? Salat sunat 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih kaya daripada orang-orang terkaya di dunia, insya Allah. Jadi biasa aja kita ya, biasa aja. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di sini baginda Rasul ketika Isra dan dimirajkan. Ini kebetulan Isra Miraj ya. Marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu syafahatuhum bi maqaridi minan nar. Baginda Rasul ketika Isra, ini belum Miraj. Jadi Isra itu dari mulai Baitul Maqdis mau menjelang ke langit, belum masuk ke langit. Isra, kalau Miraj sudah ada di atas langit. Baginda Rasul diperlihatkan karena neraka itu ada di bawah bumi. Baginda Rasul diperlihatkan ada orang mengguntingi lisannya, krek, krek. Ditanya oleh baginda Rasul, man antum? Siapa engkau? Kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Saya ini tukang ceramah. Saya ini sering panggilan. Kalau Rajaban enggak kehitung, setiap hari saya ceramah ngasih tahu orang. Wala natihi, kami sering merintahkan kebaikan, ayo sholat berjamaah, tapi kami tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ayo kalian, bagaimana orang itu terkagum-kagum mendengar ceramahnya. Ayo kalian zakat, tapi kami tidak mengeluarkan zakat. Ayo kalian sholat subuh, tapi kami sholat subuhnya jam 9 pagi. Allahu Akbar. Ada enggak tahu ya, mudah-mudahan ya yang ceramah sholat subuhnya termasuknya tepat waktu. Ya itu ada, berarti ada. Terus wa nahyu anisyari wa natihi. Ya Allah, kami ketika di panggung semuanya menganggap kami orang soleh, menganggap kami orang yang soleh. Tapi ya Rasulullah, setelah kami turun dari panggung, kami tidak datang ke rumah, malah kami datang ke janda yang bukan muhrim. Masya Allah. Dilarang kan itu ya. Malah kami ke pesta, malah kami ke nightclub, kami ganti baju ya Rasulullah. Ketika kami di panggung kami pakai sorban, kami pakai jubah, tapi kami di mobil sudah ganti pakaian lepis, pakai kaos. Berarti ada. Wa nahya, dan kami melanggar ini semuanya. Allahu Akbar, mudah-mudahan ya
ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Rasul, orang-orang kategori seperti ini Allah akan masukkan ke dalam neraka lebih dulu daripada orang penyembah berhala. Allahu Akbar. Baik. Yang selanjutnya, Nabiullah Isa pernah ditegur oleh Allah, "Ya ibna Maryam, addi nafsaka fa inna ta'atta fa'adhin nas wa illa fastahi minni." Wahai Isa, kata Allah firman-Nya dalam hadis qudsi, addi nafsaka, kalau kamu ingin ngasih tausiah sama umat-umatmu, sama Hawariyun, kamu harus introspeksi dulu. Addi nafsaka, kamu harus mengajari kamu dulu, kamu harus nasihati kamu dulu. Kamu harus sebelum kau mengucapkan, kau harus laksanakan dulu apa yang sebelum kau ucapkan. Kalau tidak seperti itu, wa illa fastahi minni, kalau kau memang belum sanggup untuk ngasih nasihat, wa illa fastahi minni, kalau kamu memang tidak merasa malu terhadap diri kamu, kamu tidak berasa malu terhadap orang-orang Hawariyin, fastahi minni, coba yang paling terakhir, kamu malu kepadaku. Jadi ketika ada maksiat, banyak orang maksiat, di tempat ramai dia malu, tapi di tempat sepi dia tidak malu. Haqqarahullah, sama dengan menghina kepada Allah. Banyak orang ya di tempat malu, tapi di tempat sepi dia masih maksiat. Kemana? Enggak ada siapa-siapa ini uang ini udah ambil, enggak ada siapa. Kalau orang yang beriman fa'ainallah, kalau begitu kamu menganggap Allah itu enggak ada. Naudzubillah. Di mana Allah? Kalau saya harus bisa menerima suap. Nah, ini ditegur oleh Allah Nabi Isa, wa illa fastahimini, kalau kamu tidak merasa malu terhadap diri kamu, terhadap kaum-kaummu, maka cobalah malu kepadaku. Itu Nabi Isa pernah di-warning oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, sekarang memang agak terganggu kita ya, seperti apa banyak yang ceramah begini. Bapak-bapak tenang, yang banyak ceramah itu bukan ulama semua, khutobah namanya. Khutobah itu bisa dari kalangan artis, bisa dari kalangan mantan pemain judi, bahkan masih anak-anak udah tampil ceramah, itu khutobah. Kalau ceramah anak-anak boleh, tapi jadi ulama susah. Ulama itu harus menempuh 14 disiplin ilmu. Jadi khutbah, jadi kalau suka ya silahkan, kalau benci jangan. Jadi ada yang 16 tahun udah tampil. Jadi wajar kalau ngomongnya itu banyak kesalahan-kesalahan, banyak nabrak-nabrak Al-Qur'an, banyak itu. Itu yang memang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini. Hilaku ummati alimun fajirun. Udah di 14 abad yang lalu udah disampaikan. Rusaknya umatku oleh alimun fajirun, orang para cendekiawan, para ahli-ahli ilmu agama, fajirun, yang suka berbuat dosa. Fajirun, yang sombong. Allahu Akbar. Sekarang awas khutbah. Khutbah itu udah pamer duluan, ilmunya belakangan. Banyak kayak gitu. Baca salah ayatnya, baca pemahamannya, baca. Fajirun banyak. Yang ceramah udah nggak pakai adab, betul, pakai lepis, pakai kacamata, pakai kalung, pakai pet. Ini masalah hukum. Pakai kacamata, pakai kalung, banyak ceramah pakai kalung, pakai lepis. Aduh, itu kan pakaian-pakaian bukan Islam. Minum berdiri, habis ceramah minum berdiri, banyak. Dia mau dipanggil ceramah di artis aja, bayarannya yang 15 juta ke sana. Bagian ada orang kampung yang ikhlas dipanggil tahlilan 1000 alasan, aduh sakit perut, banyak. Fajirun itu. Tetangga enggak mau datang, diwakilin. Tapi ketika yang manggil artis, yang manggil pejabat, dia datang lebih dulu. Tapi yang manggilnya orang enggak punya, enggak datang, banyak. Panggilan pertama orang enggak punya, panggilan kedua pejabat, itu di cancel, banyak. Fajirun namanya. Hilaku umati, rusak umatku seperti itu. Saya kalau enggak DP enggak bakalan datang. Rusak umatku, kata baginda Rasul. Allahu Akbar. Makanya adalah ya artis itu, ada kiai di Sadeng itu ngajar kitab Fathul Mu'in sama tafsir Jalalain. Kan luar biasa itu. Kalau di luar negeri itu menjadi mufti. Tapi apa? Mohon maaf, sekali ngaji dikasih 50.000. Dihutang lagi 10.000, 40.000, kurang terus.
Ketika ada manggil yang syukuran di artis 15 juta setengah jam, dapat apa coba? Ini penting, harus disampaikan. Akhir zaman, hilaku ummati fajrun. Nggak punya pondok, nggak punya majelis, mewah rumahnya. Terus kita lanjut, wa'abidun jahilin, dan orang ibadah yang bodoh. Dia sholat ibadah tapi nggak mau ngaji. Rusak itu umat, nggak mau ngaji. Dikasih, Pak mohon maaf, begini bapak-bapak, kalau misalkan enggak ngaji ini, nanti ketika sholat satu aja, kalau ada kejadian yang di luar dugaan, nanti panik kalau nggak ngaji. Kalau ngaji nggak panik. Contoh aja, contoh, ada di satu masjid, akhirnya saya muparokoh karena itu batal sholatnya. Begini, waktu itu sholat Johor, tidak disebutkan masjidnya, jauhlah dari sini. Itu imam, aturan dia tahiyat awal. Nah, ini gara-gara nggak ngaji nih. Aturan tahiyat awal itu imam, kenapa langsung berdiri? Lupa berarti kan? Si makmum bingung. Di sop depan berdiri, sop belakang duduk. Nah, bingung. Ayo. Terus setelah si imam naik, turun lagi. Wah, parah ini. Nggak ngaji ini berarti. Kan batal. Ketika dia udah berdiri, yang aturan tahiyat awal turun lagi, batal, nggak boleh, itu udah batal. Kecuali dia baru angkat dikit, nah itu duduk lagi boleh. Tapi kalau udah berdiri batal. Akhirnya lucu, si makmum ikut berdiri semuanya, turun lagi, itu bubar sholatnya batal. Tapi kalau pakai ilmu gimana? Kalau pakai ilmu, imamnya punya ilmu agama fikih, suka ngaji, suka bertanya, makmumnya suka ngaji, suka bertanya. Ketika si imam, contoh aja sampel satu, ketika si imam lupa atahiyat awal dia berdiri, maka si makmum karena ngaji duduk tetap tahiyat awal, menyelesaikan bacaan tahiyat awalnya, dan si imam nunggu sampai selesai bacaan tahiyat awal beres, baru itu setelah itu berdiri. Setelah si makmum berdiri karena sudah selesai baca tahiyat awal dan imam menunggu selesainya tahiyat awal si makmum, baru baca Fatihah dan lanjut rakaat ketiga, rakaat keempat. Setelah itu sujud sahwi sebelum bersalam. Karena apa? Tahiyat awal bukan termasuk rukun tapi sunat abad. Ngaji itu namanya. Kalau nggak ngaji, aduh, saya untung paling belakang. Aduh gimana? Wah batal, udah mau parokoh. Ini sholat nggak sah. Kata saya, kita mau parokoh kan? Oh bener, kita mau parokoh. Parah, jadi si imamnya berdiri ikut berdiri. Subhanallah, subhanallahnya udah berdiri, turun lagi semuanya. Allahu Akbar, batal itu sholat. Abidun jahilun. Pas saya nanya di masjid itu nggak ada pengajian, rusak umatku. Banyak nggak? Banyak kayak gitu. Kira-kira itu akan terjadi, awas. Jangan sampai menyepelekan ilmu fikih. Allahu Akbar. Dua, masalah wudu. Masalah wudu. Saya sering merhatikan, ini jarang dibasuh, ini ilmu. Yang telapak kaki, ini kan fardu bapak-bapak. Awas. Membasuh telapak kaki fardu. Kalau misalkan ini nggak dibasuh, kan fardu itu yang nggak sah. Yang fardu ini mata kaki, kalau ini sunnah, jari sela-sela kaki. Tapi kalau ini fardu, awas. Kalau ngaji insya Allah dimaafkan. Nah itu kata baginda Rasul, rusak umatku nanti apa? Mana ini? Yaitu jahilun, abidun jahilun, orang yang ibadah yang tidak memakai ilmu agama, mardudatun lakut balu, ditolak tidak akan diterima. Terus kata baginda Rasul, syirarul ulama, membiarkan satu kampung bodoh. Terus ada alim ulama, dia cuek, malah mementingkan, mohon maaf, syirarul ulama itu ada satu kampung dia cuek, tidak mau ngasih ilmu agama. Wa khiyarul ulama, wa khairil khiyarul ulama, dan ulama-ulama yang paling terbaik, dia memikirkan keluarganya, memikirkan orang-orang di sekitarnya, bagaimana orang ini supaya tahu tentang sholat, tahu tentang zakat, tahu tentang istinja, tahu tentang wudu. Itu adalah sebaik-baiknya
ulama. Kalau yang pengen lihat yang murni-murni banget, ya di kota banyak yang murni insya Allah. Yang ulama-ulama akhirat itu bapak-bapak datang ke kampung deh, banyak itu ulama akhirat. Ke Banten, ke Cianjur, ke pedalaman. Ngajar, dari pagi tuh ngajar, abis ngajar, nyawa. Kadang pecinya 1 bulan gak ganti-ganti. Tapi santrinya banyak, 300, 400. Karena lihat kualitas ilmu, khairul ulama. Kerjaannya ya tahlilan situ. Padahal Masya Allah kitabnya itu bapak-bapak dari situ ke situ mah ada. Saya lihat. Dia jual sawah beli kitab. Jadi kayak itu gitu. Orang tuanya itu dulu jual sawah, jual kerbau buat beli kitab. Bukan buat beli tanah lagi, buat beli kitab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur mereka. Amin. Dan Allah juga panjangkan umur guru-guru kita yang ada di alamin. Insyaallah ustadz-ustadz yang ada di alamin ini semuanya min khiyaril ulama terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik. Yang selanjutnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sahabat Rasul, kunna nadrisul ilma, kurang lebih ada 10 orang belajar ilmu agama. Id kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita belajar di Masjid Quba, belajarnya di Masjid Quba. Yang sudah umrah, yang sudah haji itu pasti di Masjid Quba. Masjid Quba itu sebelum Masjid Madinah, Masjid Quba dulu yang dibangun oleh baginda Rasul. Ketika kami belajar Al-Quran, maka baginda Rasul datang. Akhirnya kami berhenti membaca Al-Quran, kami berhenti belajar. Kata baginda Rasul, ma syi'tum an ta'allamu ma syi'tum. Pokoknya kamu belajar apa aja, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, kan fikih udah diajarkan. Ma ta'allamu, terus kamu gali ilmu, ambil yang baik-baik. Fala ya'jurakumullah hatta ta'malu, tidaklah semata-mata Allah akan memberikan ganjaran kecuali engkau mengamalkan ilmu tersebut. Allahu Akbar. Jadi diamalkan, contoh satu aja sampel supaya tidak memberatkan. Tadarus Quran itu termasuk mengamalkan Al-Quran. Di dalam hadis kan banyak. Man qara'a suratal waqiah lam tusib fakrun abada. Ketika kita baca hadis enggak baca surat Waqiah, berarti belum diamalkan. Gimana mau mengganjarnya? Bagaimana Allah mau mengganjarnya? Allah akan mengganjarnya ketika kita setelah membaca Fadilah Waqiah, baca surat Waqiah. Ta'addabu biadabillah. Kalian harus punya etika. Bagaimana Allah yang menciptakan etika, mengajarkan etika. Dianya enggak punya etika. Mentang-mentang dia terkenal, ada orang tua. Kalau jamaah Al-Amin, saya sering cium tangan tapi ditahan tangannya ya. Kalau saya pengen cium tangan ditahan semua. Mentang-mentang sudah terkenal, ada yang mau salaman enggak mau diginiin. Aduh, hati-hati, boro-boro dapat ganjaran. Nauzubillah, hati-hati itu. Nah, yang selanjutnya kata Sayyidina Umar bin Khattab, adakah ada yang lebih berbahaya daripada turunnya Dajjal? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, idza zalal alim zalla bi zillatihi ala minal khalqi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika ada orang ahli ilmu terpeleset itu apa? Dia bikin fatwa menuruti kehendak pemerintah, pejabat. Dari dulu ada. Dulu itu yang ada waktu zaman Imam Ahmad bin Hambal yang mendekati gubernur itu, khalifah itu, ada namanya Hajjaj. Yusuf Hajjaj itu zolim Islam tapi zolim dari Bani Umayyah. Karena ini penasehatnya tergelincir semua, ulamanya ulama Mu'tazilah. Dia bikin fatwa bahwa Quran itu hadis bukan qadim. Quran itu makhluk bukan kalamullah. Coba. Itu ketika itu pada zaman Imam Ahmad bin Hambal tetap jadi satu negara yang semuanya sama. Pemahamannya bahwa Quran itu adalah hadis, tapi hanya satu, siapa? Imam Ahmad bin Hambal bersiteguh bahwa Quran itu qadim, adalah
kalamullah. Contoh aja ini harus jelas, harus sampaikan walaupun kita semuanya menggunakan BPJS. BPJS itu haram. Tahsilul hasil. Sudah sepakat ulama-ulama pesantren. Sebelum sakit bayar kan? Ulama sudah mutlak itu haram. Namanya tahsilul hasil. Apa tahsilul hasil menurut kaidah ushul fikih? Sakitnya belum tapi udah bayar. Sakit yang direncanakan, betul gak? Dalam ilmu fikih ada itu. Tapi karena memang sudah dekat sama pemerintah, sudah banyak nerima uang, ya udah nggak apa-apa boleh. Dulu apa SDSB, ingat gak? Ketua MUI-nya yang melegalkan, ditanda tangan. Allahu Akbar. Judi kan itu ya, main roulette itu. Zalul. Akhirnya satu Indonesia bahkan di Jakarta itu semuanya SDSB. Karena sudah tanda tangan mengiyakan menghalalkan SDSB itu halal. Coba. Na'udzubillah. Ini kan rakyat miskin supaya sejahtera. Kata baginda Rasulullah SAW, walaupun satu dunia kita berikan zakat, tapi uangnya hasil daripada judi, daripada haram, itu seperti kita mandi dengan air kencing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik. Yang selanjutnya, ini kata siapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Yang selanjutnya, yang terakhir, Hatim Al-Asom. Masya Allah. Saya sedikit ceritakan Hatim Al-Asom. Begini, Hatim Al-Asom itu mondoknya 31 tahun. Dari umur 15, hitung aja. Hatim Al-Asom itu, beliau itu mondoknya 31 tahun. Jadi mufti di Irak. Ya, jadi mufti di Irak, Baghdad. Orang Baghdad. Kenapa disebut Al-Asom? Ada cerita. Jadi ada perempuan mau nanya masalah. Jadi punya pondok, punya santri, mufti lah. MUI-nya satu negara itu. Ini Hatim Al-Asom. Dalam kitab Sirajut Thalibin. Pas mau nanya agama, itu nggak kuat ibu-ibu, kayaknya gemuk ibu-ibunya ya, kentut. Dia pakai teknik mau nggak kedengeran. Pas imam, mohon maaf saya mau bertanya, nggak kuat, dut aja. Nah, Hatim Al-Asom ini awal diangkat menjadi wali, kata Imam Ghazali. Pura-pura budak, karena itu keras sekali kentutnya, mungkin bisa retak kali tembok ya. Apa ibu? Begini imam, saya ingin bertanya begini. Apa ibu? Coba yang lebih keras. Ini imam, apa ibu? Keras imam begini. Kata ibu, alhamdulillah ternyata ini mufti selama ini budak katanya. Padahal pura-pura. Itu selama hidup si ibu tersebut, karena sering ikut ngaji, itu Hatim Al-Asom pura-pura budak selama 15 tahun. Kalau ada ibu-ibu itu. Pura-pura budak selama 15 tahun. Ketika ibu itu, si ibu itu maksudnya harus keras aja kalau ngomong. Ketika si ibu itu meninggal, baru dia mengatakan bahwa sebetulnya saya tidak tuli. Hatim Al-Asom. Kalau sekarang, waduh, dulu kali ya di angkot. Saya pernah itu waktu di Cianjur habis pasaran sanlat. Kemana? Ke Taman Bunga di Cipanas. Nyawa angkot. Itu bapak-bapak, ini cerita lucu ya. Itu saking bau-baunya kentut, supir angkot turun dulu. Aduh Kang, tekuat abi turun dulu, ngabok. Kata saya, ini siapa yang kentut? Terus ngomong, semuanya kita kentut katanya. Astagfirullah. Itu cerita lucu aja ya. Baik, kita lanjut. Hatib Al-Asom punya guru namanya Syakik Al-Bakhli. Ditanya oleh Syakik, mundukum sahabati, kamu belajar sama aku sudah berapa lama? Kata Hatib Al-Asom, salasun wasalasina sana. Aku mondok pesantren wahai saya sudah 33 tahun. Dapat apa aja? Kata Hatim, as-samaniyah masail. Cuman dapat 8 ilmu aja katanya. Kata Syakik, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ukurannya bapak-bapak, kalau belajar di pondok itu
10 tahun kalau benar mondoknya nih dulu nih, itu menguasai 15 pan ilmu. Quran hafal, hadis hafal, fikih hafal, usul fikih hafal, nahu, sorob, bade, ban, bayan, ma'ani, tentang lagu, nada, kiroat, sabah, 12 pan menguasai, 15 tahun. Idealnya gitu dari zaman dulu. Ini kok 8 ilmu. Innalillahi wa inna raji'un. Kata Hasim, wahai Syekh, bolehkah aku sampaikan 8 ilmu itu? Silahkan. Kata Hatim, nadartu ila hadal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban fahuwa mahbubihi ilal qabri. Wahai Imam, sesungguhnya aku memandang hari ini orang-orang dia saling cinta mencintai karena Allah. Saking cinta-cintanya sahabatnya meninggal, dia antar ke kuburan. Fa idza wasala ilal qabri fariqahu, baru dia berpisah dengan sahabatnya ketika salah satu sahabatnya sudah ada di dalam kuburan. Kata gurunya, ahsanta, betul dan benar apa yang kau katakan. Yang selanjutnya, bolehkah Imam aku membacakan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kategori ukuran orang yang takut kepada Allah dan orang yang bisa menahan hawa nafsunya, maka fasilitasnya adalah surga tempatnya. Wahai Imam, selama aku mondok 33 tahun, fa ajhadtu nafsi fi daf'il hawa, aku ini bersusah payah untuk melawan hawa nafsu. Bapak-bapak, kira-kira susah gak ngelawan hawa nafsu? Ini saya, susah ya. Nafsu itu dari mulai nafsu makan. Susah gak nahan lapar? Susah. Apalagi kita kalau diajak teman ya ke restoran, betul gak? Makanan banyak kan? Satu makan aja nafsu makan. Dari mulai rendang, sate, kalau ada ceramah apa itu kan ada semua ya. Makanya gemuk-gemuk sekarang ustad-ustad, ya itu makanannya, jangan salahkan ustadnya. Gulai, sate, kopi. Tapi kalau orang bisa nahan nafsu, baginda Rasul itu makannya satu macam saja. 2, ngelawan hawa nafsu nih. Kira-kira bangun malam berat gak awalnya? Berat. Bangun jam 3, setengah 4, musim dingin, apalagi pengantin baru, Allahu Akbar, dipila ke masjid jaraknya 30 kilo, wah udah mantap itu mah ya. Susah. Kira-kira bertahan kita ngaji selama 1 jam ngelawan nafsu gak? Ngelawan apa? Pengen cepet-cepet ngopi, bener gak? Cepet-cepet ngitung teh, bener gak? Pengen makan nasi uduk, bener gak enaknya nih? Nahan. Bapak-bapak sama, kita juga dulu mondok nahan nafsu, ngaji dari jam 8 pagi sampai jam 12. Emang gak kesel? Udah trek, udah kesel tuh. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam gak berhenti ngaji. Gak ada break paling ke toilet pak kiainya. Jam 12 ngaji sampai jam 4 waktu di Buya Dimyat itu. Nahan nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Hatta staqarratu ala ta'atillahi ta'ala, sehingga Allah berikan kenyamanan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata ibadah itu awalnya berat, dipaksakan jadi kebiasaan dan jadi kenikmatan. Kalau orang sudah biasa tahajud itu jadi kenikmatan. Kalau orang sudah biasa baca Quran itu jadi kenikmatan. Orang sudah biasa berjamaah itu jadi kenikmatan. Yang kedua, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Uang kalian, harta kalian yang ada di kantongmu, ya udah nggak jadi apa-apa. Wa ma indallahi baq, tapi ketika uangmu diberikan untuk akhirat, ngasih orang yang lapar, itu akhirat. Ngasih orang yang fakir, nyumbang masjid, buat pendidikan agama, itu yang akan menjadi nanti pembelaan di yaumil kiamah. Jadi Hatim Al-Asham itu bapak-bapak ulama-ulama dulu enggak pernah lama kantongnya terisi.
cepat kosongnya. Karihil mursalah. Itu semuanya begitu Bapak-bapak. Ulama-ulama dulu itu datang itu. Kemarin itu haul ya, haul Tuan Guru sekumpul yang hadir 4 juta orang. Beliau itu kemarin itu haul itu sebentar, maghrib isya selesai 2 jam. Ternyata beliau itu ulama ahli zikir, 1 minggu itu sedekah 1 miliar buat 1.500 orang. Datang nggak sih? Datang nggak sih? Abah Tuan Ijai ya. Tuan Ijai itu masih mamangnya daripada almarhum Ustaz Arifin Ilham. Pantasan sedekahnya tiap hari. Ada datang habis, ada datang habis. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya bisa kayak gitu, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik, yang selanjutnya kata siapa? Kata Hatib Al-Absam, wahum yat'anu ba'duhum fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'du. Terakhir nih ya, nanti kita lanjut. Aku melihat hari ini sebagian orang sama sebagian lagi saling laknat melaknat, saling caci mencaci. Banyak gak sekarang ketika ceramah saling caci mencaci? Bahkan ada yang masih muda sih di. Kalau ada kiai nikah sama syarifah, maka itu kiai sampai mengeluarkan kata kotoran. Itu saya pernah ceramah bareng sama habaib, tapi tetap saya ikrom. Udah abis aja kiai dijelek-jelekin, tapi tetap saya ikrom. Tapi habis ceramah dia minta maaf. Pak Kiai saya minta maaf. Ustaz saya minta maaf ya. Pak Kiai saya minta maaf. Takut ada kata-kata salah. Saya itu masih muda. Nah gitu. Tetap jadi kalau ini dia tuh minta maaf. Saya sebagai menebus minta maaf, saya antar kiai dari Gunung Pancar sampai ke Citayam. Suruh anak buah. Sebetulnya memang kalau keseharian itu luar biasa. Tapi memang kadang-kala yaitu ketika kekurangan ilmu kadang terpeleset. Caci maki, mencaci habaib dicaci. Terus habaib mencaci kiai, saling mencaci. Saling mencaci. Kata Hatib Al-Asam, orang kaya mencaci orang kaya ini, betul gak? Dia mah kaya juga hasil rongsokan. Waduh, ingat itu waktu zaman Rahmat Yasin itu kan saling jatuhin mental. Si itu mah katanya kaya juga, kayak rongsokan. Itu mah kaya juga pejabat katanya. Stop, kata Hatib, enggak boleh seperti itu. Dia mah kaya juga ini, enggak boleh. Kata Hatib Al-Asam membaca firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Aku sudah bagi di antara manusia kehidupan masing-masing punya jalannya. Jadi enggak boleh iri. Ini ada yang masih muda udah langsung meningkat. Ini kok direkturnya lebih muda dari saya. Udah Allah bagi. Sebab firman Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan harta, bukan jabatan nanti ukuran yang akan menentukan, tapi yang paling mulia di sisi Allah, siapa orang yang paling takut kepada Allah. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu menurut kategori Allah dan Rasulnya, semakin dia istiqomah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut riya, semakin hati-hati dalam bicara, semakin hati-hati dalam menerima harta. Itu alim ulama, tidak sombong, tetap tasamuh, memperlakukan orang itu semuanya sama. Itu ulama akhirat. Intinya orang yang berilmu itu semakin dia tinggi ilmunya, semakin tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tinggi ilmunya, itu ada di tabligh biasanya. Di tabligh itu orang yang hafal 10.000 hadis, orang yang hafal 8.000 hadis, itu kadang dia nyuci WC.
Almarhum Kyai Huzairun itu santrinya ada 16.000, tapi setiap jam 12 malam dia tutup pakai sarung, itu berapa ratus WC dicuci jam 12 malam. Allahu Akbar, pimpinan pondok. Allahu Akbar. Jadi banyak melihat ulama-ulama seperti itu bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan contoh. Nah, ketika ada alim ulama yang tergelincir, udah tutup mulut kita, jangan komen, itu bukan ranah kita. Ini Habib palsu, tutup. Ini media memang sedang gencar-gencarnya mengadu domba. Harus kita milih-milih media itu. Oh ini bahaya ini, ya Allah ya Karim. Sebab yang tampil itu orang-orang cendekiawan semua, repot kita nanti kalau salah komentar. Dan jangan sekali-kali kita mendebat dengan Al-Quran. Kata baginda Rasulullah SAW, awas, innama akhafu ala ummati zallatun alim wajidalu munafikin fil Quran. Yang paling tinggi tingkatan orang munafik itu Al-Quran dijadikan debat. Awas, nggak boleh kita debat menggunakan Al-Quran. Al-Quran bukan didebatkan. Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk diimani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jadi tadi yang ngomong itu bukan beliau, ada makhluk lain ya, hadam atau jin Islam, mudah-mudahan ikut ngaji. Jadi jin Islam ikut ngaji, jadi bukan beliau, dari wiridan, dari apa, seperti itu. Respect, senang gitu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Allah lindungi guru-guru Masjid Al-Amin. Allah lindungi para jamaah-jamaah Masjid Al-Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.